Perkenalkan, nama saya Ulfatun Hasanah. Di sini saya akan mendampingi pembelajaran geografi yang berkaitan dengan perubahan akibat interaksi antar ruang. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang kawasan industri yang ada di Indonesia. Kawasan industri di Indonesia itu ada 4 yang sering menjadi tempat untuk mencari pekerjaan orang baik dari dalam maupun dari luar. Yang dituju yaitu 1. Kawasan industri Karawang yang terletak di Jawa Barat. Terdapat sekitar 78 perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang produksi. Namun sebagian yang bergerak dalam bidang otomotif seperti pabrik motor dan perusahaan lain yang rata-rata berasal dari Jepang. Yang terletak di Karawang, Jawa Barat, kawasan industri Bekasi yang terletak juga di Jawa Barat, kawasan industri Pulau Gadung yang terletak di Jakarta, dan kawasan industri Surabaya yang terletak di Jawa Timur. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perubahan penggunaan lahan. Semakin banyaknya penduduk yang datang ke suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman dan aktivitas industri perdagangan jasa dan lainnya. Serta dengan terjadinya perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian, maka akan terjadi dengan penyempitan lahan. Apa sih yang kalian tahu tentang perubahan penggunaan lahan yang ada di sekitar kalian? Tidak tahu? Ya, sawah yang diubah menjadi tempat permukiman. Semakin banyaknya jumlah penduduk setiap tahun, maka akan semakin menipis lahan yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya, perubahan orientasi mata pencaharian. Adanya kepentingan ekonomi khususnya di bidang pekerjaan akan diisi oleh penduduk yang pekerjaannya beragam. Jenis pekerjaan berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang beragam. Selanjutnya, berkembangnya sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan orang, barang, dan informasi, kendaraan, fasilitas, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain. Dengan terus bertambah, maka akan terjadinya peningkatan interaksi pada peruangan. Selanjutnya, adanya perubahan sosial dan budaya. Di sini perubahan sosial juga menyangkut dengan perubahan status sosial. Berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi spasial akan mempengaruhi status sosial masyarakatnya. Perubahan budaya bisa dilihat dari bentuk pergerakan orang yang adanya perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial. Berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi spasial akan mempengaruhi status sosial masyarakatnya. Perubahan budaya bisa dilihat pada penduduk asli yang memiliki kebudayaan berbeda dengan penduduk pendatang. Terjadinya pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial anggota masyarakat tersebut disertai pula dengan saling mempengaruhi atau memberikan sugesti terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu ataupun kelompok. Perubahan sosial dan budaya sekarang ini bukan karena pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah ke daerah lain. Contohnya yaitu pengaruh gaya busana. Sampai di sini jelas? Oke, selanjutnya dibuka buku paket halaman 80, uji kompetensi, dikerjakan urut dari nomor 1. Seorang ibu biasanya pergi belanja ke pasar A. Kemudian ada pembangunan pasar B yang jaraknya lebih dekat sehingga si ibu tadi beralih ke pasar B. Contoh kasus tersebut dikenal sebagai A. Dapat dipindahkan. B. Keterhubungan. C. Kesempatan antara. D. Saling melengkapi. D. Keterhubungan.
Oke, jawabannya B. Nomor 2. Kayu rotan banyak ditemukan di wilayah berikut ini, yaitu A. Kalimantan, B. Lampung, C. Papua, D. Sulawesi. A. Kalimantan. Iya, betul, Kalimantan. Selanjutnya, Indonesia berada di wilayah tropis yang memiliki ciri berikut ini, yaitu A. Kelembapan udara rendah, B. Suhu udara tinggi, C. curah hujan tidak merata, D. Sering terjadi badai tropis, D. Sering terjadi badai tropis. ya. Nomor 4. Umumnya masa paceklik ikan bagi nelayan di Indonesia terjadi pada bulan tertentu. Salah satunya adalah A. Januari, B. Agustus, C. Mei, D. Juni. A. Januari. Ya, musim ikan itu biasanya terjadi pada bulan Januari. Karena seiring dengan tingginya gelombang air laut, maka akan menyusahkan nelayan tersebut untuk menangkap ikan dan terjadi penurunan. Oke, selanjutnya yang terakhir nomor 5. Jika kalian perhatikan peta sebaran curah hujan di Indonesia, maka akan ditemukan pola A. Umumnya curah hujan sangat besar di daerah pantai, B. Semua wilayah di Indonesia curah hujannya sangat tinggi, C. Bagian utara setiap pulau curah hujannya rendah, D. Umumnya bagian barat pulau curah hujannya lebih tinggi dari bagian timur, D. Umumnya bagian barat pulau curah hujannya lebih tinggi dari bagian timur. Jawabannya itu semua wilayah di Indonesia itu curah hujannya sangat tinggi. Karena Indonesia termasuk ke dalam yang memiliki musim tropis. Oke, sampai di sini dulu, cukup sekian pembelajaran pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.